ada langkah kaki, kayak langkah kaki orang gendut lagi lari. Tapi dia itu waktu aku lagi jemur pakaian. Aku lagi jemur pakaian di belakang. Itu sekitar jam 6 pas lagi azan ya kan. Pas lagi azan, selesai azan aku masih terjemur. Ada ngelihat ketutup pintu. Selamat datang kembali di channel Ranulai Sua. Kali ini kita bakal melanjutkan sesi Ronald cerita horor. Nah, namun di video kali ini kita sudah kedatangan sebuah narasumber dan kita langsung saja kita perkenalkan nama narasumbernya. Berikut adalah videonya. Nama saya Tiamas. Gitu kan? Nama aja. Ya udah nama aja gitu. Tiamas punya kisah horor apa nih yang mau dibagikan sama teman-teman di rumah? Kalau kisah horor dari yang pertama kali aku tahu hantu itu aja ya, karena aku pertama kali kenal itu waktu aku TK. Wow. Jadi, iya, jadi sebenarnya sih nggak percaya sih dengan yang kayak gitu-gituan, cuman karena emang benar diceritain sama mama, jadi aku percaya. Jadi waktu itu aku suka demam. Jadi setiap aku demam tuh kayak jam 2 subuh itu demam, mama bawa aku ke klinik dekat rumah. Ya kan, jadi kliniknya tuh nggak pala jauh, jadi bisa jalan gitu. Nah pas jalan tiba-tiba ada anak dong, 2 orang main kelereng. Tahu kan kelereng goli ya, apa sih kalau di sini kelereng ya, Kelereng, gundu, buli, nah itu lain ya teman-teman. Mereka main itu, bayangin anak kecil main itu, kayaknya nggak mungkin loh jam 2 malam, dan itu memang nggak ada orang. Terus setelah itu mamaku bilang, ngapain itu, kok ada anak-anak di situ katanya. Baru aku kan masih nggak tahu apa-apa, jadi aku nggak ada ngelihat. Fokusku ya memang gara-gara nangis-nangis itu aja. Baru sudah itu mamaku langsung bilang, yaudah jalan aja lah, kita jalan aja katanya. Akhirnya kami terusin jalan kan. Pas kami pulang mereka nggak ada lagi, tapi besoknya demamku malah makin tinggi. Dan sampai sekarang itu nggak tahu, pokoknya setelah kejadian itu ada aja gitu yang aneh-aneh. Setelah mamaku bilang, kalian ngapain di situ gitu. Nggak tahu juga sih kenapa bisa kayak gitu. Sebelum lanjut nih, itu kejadiannya di mana? Itu kejadiannya di dekat rumah. Jadi kalau misalnya kan di sini rumahku nih, dia tuh kejadiannya di sini, dan sebelum rumahku itu ada kuburan. Oh berarti di depan ada kuburan dan ada rumah sakit. Berarti di depan kuburan dan di depan kuburannya itu kejadiannya. Dan kalian melihatnya itu, kalian naik motor kah atau naik mobil kah atau apa gitu? Jalan kaki. Beneran jalan kaki. Jadi kayak ngerasa, aduh, beneran lah. Itu kayak memang kalau kita ngelihat kan kayak ya udahlah gitu, masih biasa-biasa aja kan. Kalau dulu karena kan bukanya kan nggak pernah serem juga kata mamaku, cuman memang anak kecil kayak botak gitu, mungkin tuyul kali ya temennya. Emangnya apa rumah kalian itu dekat banget dari rumah sakit itu ya? Jadi rumahku depannya rumah sakit puskesmas gitu loh. Puskesmas depannya banget. Dan depannya itu langsung kamar pasien yang pernah dirawat di situ. Terus kelanjutan dari cerita itu? Ya udah nggak pernah diapain lagi sampai berapa lama ya, kami nggak pernah lagi keluar malam. Pokoknya nggak berani lah keluar malam. Kalau misalnya emang sudah malam kali nggak keluar karena udah takut. Sejak dari situ sih aku jadi makin sering demam. Terus akhirnya ya udah, mungkin kalau kita kan dibawa doa, akhirnya apa lagi nggak terlalu mengganggu lagi mereka. Nah yang kedua itu kejadiannya waktu opungku meninggal. Itu kejadiannya berapa tahun lalu? Baru aja atau udah lama? Ini yang 2009. Oh, pas 2009 ya. Oke. 2009 itu opungku meninggal. Jadi mamaku berangkat duluan nih ke kampung. Karena mamaku anak nomor 2 kan. Jadi dia ngerawat opung lah sebelum opung meninggal gitu kan. Jadi aku tinggal di Jambi. Terus setelah itu aku ngomong nih sama kakakku, aku bilang kayak gini, kayaknya aku nggak lama lagi deh. Bayangin ya, aku di situ sebenarnya ini bukan horor, tapi aku ngerasa kalau misalnya omongan itu memang doa. Itu memang doa gitu. Nah, jadi kayak harus memang hati-hati kalau dalam berbicara. Jadi aku kayak bilang kayaknya aku bentar lagi nggak ini deh. Beneran, aku ngomongnya itu pagi, malamnya itu udah dibilang opung itu nggak ada lagi.
aku kayak ngerasa ih bener nih gitu. Terus pas aku nyampe tempat opung, pas nyampe di rumah opung nih, udah nyampe kami, aku tuh kayak nggak ngerasa opung nggak ada gitu. Nah kayak bener masih ada di samping aku. Jadi aku nggak nangis, aku malah bilang ngapain nangis, kan nggak ada apa-apa. Terus aku mimpi kayak gimana ya, kayak emang opung tuh ada depan aku gitu. Nah Wow. Itu pas itu kayak ngerasa gini. aneh. Gini apa? Itu kejadiannya pas sebelum Tia ngomong kayaknya udah bakal nggak ada deh. Itu ada firasat sebelumnya kah, atau emang pure keceplosan aja gitu? Keceplosan aja. Kayaknya 2009 aku masih SD nggak sih? Iya nggak? Kita masih SD nggak sih? Iya kan? 2014 sama. Nah, nggak mungkin kan anak SD tiba-tiba punya plan kayak gitu, tiba-tiba langsung ngomong aja. Kayaknya aku bentar lagi deh. Gila, aku kayak ngerasa, aduh, aku nggak ngerasa sedih gitu. Tapi pas udah di kamar opung kan, sudah nyampe, aku nggak nangis. Jadi aku cuma diem kan, terus ketawa gini. Nengok kayak opung tuh memang beneran tidur, bukan yang meninggal. Terus aku tanya sama kakakku, kau kenapa nangis? Aku bilang, ya aku nangis lah, opung kan meninggal, katanya kayak gitu. Terus aku bilang, hah, aku meninggal gitu. Karena dalam perasaanku, aku ngomong itu opung itu bukan meninggal, tapi cuma sekedar tidur. Malah dia sempat tidur malah sebelahku. Setelah dari kejadian yang kami duduk depan petinya, kan itu biasanya orang Batak berapa hari dulu kan baru dikuburkan. Jadi beneran aku tidur, dia memang ada di sampingku karena kebetulan aku memang cucu kesayangan dia. Jadi ya biasa aja gitu. Nah kayak ngerasa masih ada di samping Tia gitu ya. Terus terakhir kami ziarah itu kemarin, dia marah sama aku. Dia marah, opungku dua-dua dari mama tuh marah sama aku. Katanya, kamu kenapa? Itu sampai aku demam loh. Katanya, kamu kenapa nggak beresin rumah? Katanya, emang kami nggak beresin rumah, nggak ziarah gitu. Itu benar nggak sih kalau nggak ziarah baru datang dari kampung, dari Jambi. Kami dari Jambi kan, terus datang ke tempat opung tapi kami nggak ziarah. Terus dia langsung datang ke mimpi aku. Dan aku langsung bilang ke mamaku, itu beneran terjadi. Langsung demam loh aku. Terus kata tulangku kan percaya hal kayak gitu, mistis gitu kan. Terus dibilangnya, ya udah kamu sinilah, tapi didoa-doakannya gitu loh. Jadi aku nggak sakit lagi. Kalau misalkan nggak tahu lah ya, kepercayaan mungkin ya karena udah tradisi. Aku menganggapnya sih itu kayak sebuah tradisi sih gitu. Memang bukan keharusan atau wajib atau gimana, karena udah biasa dilakuin, jadi ya udah itu memang istilahnya kebiasaannya gitu. Aku sih menganggap itu nggak ada berbau ke yang situ-situ gitu. Kalau menanggapi kasus yang tadi gitu, nggak ada kemistisnya gitu, cuma gara-gara kebiasaan aja ya kan? Karena kebiasaan, jadi istilahnya oh ya udah, jadi karena kebiasaan itu jadi kayak keharusan gitulah kalau menurutku. Iya sih sebenarnya. Terus yang terakhir kejadian aku itu waktu di kontrakan Mana? 2019. Oh baru tahun. Iya baru. Jadi di kontrakanku itu di Pasar 5, tapi aku nggak mau nyebutin di mana gangnya karena nanti orang yang tinggal di situ takut, karena sudah ada di situ orang yang pertama rumahnya baik-baik aja ya kan, rumahnya baik-baik aja, masih kayak rumah normal gitu. Tapi lama kelamaan karena aku nggak tahu ya kenapa aku kadang manusia ada yang bisa ngerasain kan, atau ngerasa dilihat atau gimana gitu kan. Cuman ya memang dia nggak ngelihat sosoknya, cuman emang bisa ngerasain. Jadi pas aku mandi, jadi kalau di kamar mandi itu ada jaring gitu loh, tau nggak sih, jaring kayak ventilasi tapi dia berjaring. Oh iya. Nah, dan di belakangnya itu kebun-kebun. Langsung kelihatan kebun gitu ya? Langsung kelihatan kebun. Terus pertama kali aku ke situ, aku masuk kamar mandi dong, karena kan kalau kita mau beli rumah atau ngapain kan yang kita tengok kamar mandi dulu sama dapur kan, yang paling itu bagus nggak sih gitu. Pas aku masuk emang udah hawanya tuh nggak enak pertama kali nih. Cuman aku ngerasa kayak ya udah, kayaknya nggak apa-apa gitu. Terus masuk, ternyata temanku juga ngerasain.
ya kan, temanku ngerasain. Terus ada temanku yang enggak ngekos sama kami, dibilang kayak gini, coba kalian kalau udah mau masuk nanti didoain, tahu kan, kayak syukuran gitu. Tapi kami nggak ngelakuin itu, nggak mungkin kan ngelakuin hal itu, kayak syukuran undang tetangga. Karena kami nggak ngundang, ya kami hidup kayak biasa aja. Sampai akhirnya ada bapak-bapak, ini bapak-bapak nih yang apa? Yang penunggu rumah itu bapak-bapak laki-laki di belakang, di jemuran yang tadi tempat aku bilang yang ada ventilasi kebun itu, yang masuk ke kebun itu. Jadi setiap kami ribut, dia itu bisa marahnya itu kayak gedor-gedor pintu gitu yang paling belakang, kan ada pintu paling belakang tuh untuk ngejemur baju. Dia tuh digedor-gedornya, itu bisa tengah malam, siang-siang enggak, tapi siang-siang itu biasanya kalau aku di kamar kan, dia jalan, tahu kan jalan kayak ngentak kaki gitu, tapi dia besar banget suaranya. Itu suara bapak-bapak betulan atau bapak-bapak gimana nih maksudnya? Yang punya kos itu betulan kan? Gini, sosoknya itu memang bapak-bapak, dia tuh serem gitu loh, kayak tertutup semua, tapi dia pakai jubah panjang warna hitam semua. Wow. Itu ada temen kami satu kontrakan, dia bisa ngelihat, ya kan, dia bisa ngelihat. Tapi aku cuma bilang gini, kayaknya ada deh, aku bilang. Datang dia nyelotos, iya memang ada bapak-bapak kan, katanya di belakang. Iya, aku bilang, kok ngeliat? Ya, anak muda suka nyanyi-nyanyi, ya kan, suka nyanyi-nyanyi, kadang tidur pun jam 12. Sampai akhirnya dia lewat, kakinya sampai kayak gini banget, tuh gak sih? Tau gak kalau raksasa? Di tembok kalian kayak gitu, di gedor-gedor kayak gitu? Iya, digedor-gedornya gitu. Terus kami sampai bilang, kenapa ini? Padahal orang di sebelah kamar tuh nggak ada. Cuman kami berdua di kamar itu. Terus kalau misalnya kami lagi tidur nih, tidur siang, kan kalau tidur siang kami tutup pintu. Karena rumah itu besar. Sebesar semana ya, pokoknya panjang rumahnya. Sampai akhirnya kami tutup pintu kalau mau tidur siang. Terus ada langkah kaki, kayak langkah kaki orang gendut lagi lari. Tapi dia pelan. Bolak-balik. Itu bolak-baliknya di area ruang tamu kah, atau di bagian belakang, atau di mana? Nggak, di daerah aku aja, di depan pintu. Bayangin, aku tidur siang, ya ampun, sampai kayak mikir, ini apa sih gitu. Beneran, walaupun ada AC di rumah itu ya, walaupun ada AC, hidup AC, biasanya tidur nyenyak ya kan. Ini nggak nyenyak, udah dinding bunyi-bunyi, kaki. Puncaknya itu waktu aku lagi jemur pakaian. Aku lagi jemur pakaian di belakang, itu sekitar jam 6 pas lagi azan ya kan. Pas lagi azan, selesai azan aku masih tetap jemur. Ada, ngelihat, ketutup pintu belakang itu. Oke. Pintu rumah itu ketutup, dan aku terkunci di belakang. Sampai aku mikir, nanti temanmu yang iseng gitu. Masa iya sendirian orang iseng nutup? Kan di rumah jarang orang. Pokoknya kalau orang di kosku itu pulang pas setelah jam 8 atau jam 9. Mereka baru pulang. Oke. Nanti angin gitu, Pi. Angin, kalau angin gak mungkin aku takut kan. Sampai aku buka terus aku kayak, aduh enggak betul, aku tutup. Aku pokoknya kalau udah sendirian di kos itu nggak pernah mau nutup pintu setelah kejadian itu. Jadi dibuka semua aja gitu ya? Iya, dibuka aja. Gila, takut cuy. Terus sampai itu puncaknya waktu itu kami pulang kampung. Semua kan pulang kampung. Jadi nggak ada orang lah di situ ya? Nggak ada orang di situ. Terus kami pulang karena udah habis liburan. Terus kami ribut di situ. Ribut kan, kayak ngomong-ngomong, nyanyi-nyanyi gitu. Tiba-tiba 2 hari setelahnya ada ulat putih sebesar ini. Dia jatuh dari atas, tapi padahal di atas itu nggak ada bolongan, kayak mulus gitu nah. Kayak apa? Kayak inian apa sih namanya, asbes atas gitulah ya? Iya, itu nggak ada apa-apanya, mulus kayak yang ini, kayak di atas ini dia mulus gitu warna. Kayak tembok atas gitu aja ya? Kalau misalnya bolong, otomatis kita mikir oh jatuh dari situ ya kan. Yeah. Ini nggak ada sama sekali, jadi kami bingung. Dia menggerogoti ke kasur,
ke kasur, ke lemari, bayangin sampai masuk lemari loh. Jadi 2 kamar Ularnya? itu dikuasai oleh Satu ulat itu ulat putih. Segini segini. Wow, segini ulatnya. segini guys. Iya, banyak, tau nggak sih, kami ngumpulin itu sampai 1 ember. Satu Wow. ember. 1 ember besar itu yang warna hitam. Itu sempat kami mikir kalau misalnya ada dibuat orang. Aku nggak mikir sih ada dibuat orang, cuman teman-teman satu kosku mikirnya dibuat orang. Karena aku mikirnya paling itu gara-gara lembab gitu kan, masih pikiran positif ya kan. Terus aku bilang, ya udah makanya kalian jangan jorok, aku bilang kayak gitu. Tapi teman-temanku nggak percaya. Kami bersihkan nih ulatnya. Kami kira udah habis, kami asapin. Kau tahu kan kalau ngasapin pakai telur itu, akhirnya telur nggak ada lagi nih ulatnya. Tapi 2 hari ke depannya makin banyak. Terus akhirnya kami bongkar atas, ternyata ada ayam hitam di atas. Di apa, di plafon apa rumahnya itu ada ayam hitam. Wow. Iya, ada ayam hitam. Dan itu aku udah busuk. Kami periksa setiap bagian rumah sampai ke atas atapnya itu nggak ada yang bolong. Kalau ada yang bolong mungkin masuk kan ayam. Ini nggak ada. Tapi ada ayam. Itu kami cuma diem kan, duduk semua. Aku aja masih merinding sekarang. Pokoknya dia tuh kayak ayam gitu. Nah, kami juga nggak ngerti itu ada orang yang benci sama kami atau memang yang penunggunya itu yang nggak suka sama kami. Aku juga nggak tahu. Cuman setelah itu akhirnya ayam itu dibakar kan, sama apa sih, ulat-ulatnya itu dibakar semua. Itu ayamnya bisa dipegang. Ayamnya itu bisa Ayamnya nggak kami pegang. Jadi cara ngebakarnya gimana? Bisa dipegang, tapi nggak kami pegang, cuman kami apain pakai plastik, baru dibakar langsung. Terus ada temanku yang orang Muslim kan, dia didoa-doakannya. Akhirnya udah doakan aja dibakar katanya. Udah akhirnya dibakar ayam ini. Nggak sampai di situ. Tahu nggak sampai cuma ayam aja, masih kayak setelah kejadian itu malah bertambah jadi ada cewek di situ. Jadi ada kaca nih kan. Jadi di balik kaca itu ada kayak gudang gitu kalau kami buat kayak tumpukan-tumpukan barang yang nggak dipakai. Jadi setiap aku nyisir kan, kalau misalnya pergi ke karena rame, jadi harus mandi cepat kan, kayak jam 6, setengah 6 itu udah mandi. Mandi nih. Ya, mandi pun itu jantungan tuh masih ada tuh bapak-bapak itu di situ tetap. Kadang tuh muncul tiba-tiba bisa, baru terus ya udah akhirnya mandi. Selesai itu nyisir nih aku. Di belakang ada cewek. Ngeliatin Kadang ada suara nangis. Wow. Di kaca, kan kita kalau nengok kaca kayak gini kan. Nah, aku ke belakang itu. Tuh ada cewek, tapi dia diam aja kayak gini, nangis. Aku mikir ya ampun ini nggak siap-siap. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk pindah. Dan sebelum pindah itu pun masih banyak yang ganggu. Tetap kayaknya mereka emang nggak suka kan di situ. Emangnya sampai yang bikin emangnya kira-kira yang bikin si penunggu dalam tanda kutip itu nggak suka sama kalian jorok kah atau apa gitu? Itulah kayaknya karena kami ribut lah. Karena kau tahu lah kan kalau anak kuliah. Iya. Kan suka nyanyi-nyanyi atau kayak mana gitu. Kalau masalah jorok enggak, karena kan memang nyapu terus gitu. Memang karena itu mungkin ya. Kadang bisa loh sampai ada aja gitu yang ribut di belakang. Terus pokoknya setiap kami ribut pasti ada yang aneh-aneh terjadi. Kadang ada orang nangis, anak-anak nangis tengah malam, cuy, anak-anak nangis. Ya ampun, pikir itu setelah kejadian itu kami tidur rame-rame di depan. Dan itu nggak ada yang tidur ganti-gantian. Yang ini jaga, baru yang ini tidur. Karena takut ulatnya kan bahaya cuy. Iya. Masih ada juga ulatnya tetap. Tiba-tiba masuk ke hidung atau kemana kan gitu kan bahaya kan. Atau ke telinga kan kita kan nggak tahu. Pokoknya setelah kejadian itu kami kayak sampai terdiam gitu. Sempet sih berubah jadi anak yang pendiam, tapi tetap diganggu juga. Sama aja. Nggak ada ininya gitu. Jadi ya udahlah kami pikir. Terus setelah kejadian itu aku ada masalah nih sama temanku di situ. Jadi dia ini yang adalah pokoknya anaknya, dia bilang keluarganya itu dukun, ya kan, keluarganya dukun semuanya. Terus dia ngejelekin orang tuaku, aku nggak senang dong. Terus dia bilang kalau misalnya aku itu suka minta uang sama mantanku itu, padahal minta uang. Akhirnya aku marah kan,
Aku banting tuh pintu, aku marah-marah sama dia. Ternyata dibilangnya, kok nggak tahu ya aku nih keluarga aku dukun semua, katanya gitu, nakut-nakutin aku. Aku nggak percaya dong pertamanya. Aku kayak mikir, apa sih? Aku bilang, mana ada dukun itu, kalah dukun itu dengan Tuhanku, kayak gitu-gitulah kan. Ya, Akhirnya mamanya datang nih. Terus mamanya itu ternyata ada hal juga yang kayak kuat banget gitu loh. Kata mantanku ini kan bisa gitu. Terus katanya jangan terlalu open kali sama mamanya kayak gitu-gitu. Terus aku salaman nih sama mamanya. Kata orang, kalau orang yang bertamu mau pergi, itu nggak boleh kita tegak juga. Jadi kalau dia tegak, kita duduk aja nyalam dia. Kalau kita tegak itu namanya nantang. Aku juga nggak ngerti sih, karena aku kan nggak pala open kali kayak gitu. Katanya nggak boleh tegak. Nah, kalau kita tegak itu namanya kita menantang dia. Akhirnya aku tuh tegak. Tahu nggak, aku seminggu nggak bisa tegak loh gara-gara itu. Ini tulang punggungku ini bisa nggak gerak. Terus sampai diurut-urut sama orang. Terus sampai akhirnya disuruh, percaya nggak sih kau? Aku tuh ngeludah di sini. Terus aku gini-giniin ke disuruh apain ke pasir. Terus aku sama minum apa kemarin ya. Sampai kayak gitu loh baru enakan. Aku juga nggak tahu. Kayaknya ngeri apa kali hidupku gitu. Terus aku memang nggak percaya sih, cuman sejak dari situ kayak ngerasa, oh berarti memang ada gitu. Entah imanku yang nggak kuat, aku nggak tahu. Wow, menarik ya. Gokil teman-teman. Yang Itu sampai sekarang masih apa? Yang di cerita terakhir itu sih yang menarik banget gitu. Kejadian-kejadiannya nyata banget gitu. Emangnya Iya. si pemilik rumah yang ngontrakin ini nggak ada cerita apa gitu yang nggak boleh atau harus kalian lakuin gitu? Oh, itu pernah dia cerita. Cuman dibilang kayak gini, kalian mau rame-rame di sini nggak apa-apa, asal kalian bisa jaga sikap dan bisa gimana ya istilahnya, jangan terlalu bising gitu loh, dibilangnya. Oh, berarti Cuman memang tahu lah kan gimana. Emang udah diingatkannya sih dari awal. Mungkin juga dia udah tahu ya kan. Karena sebelumnya di situ ada orang yang tinggal di situ, suami istri, dan dia belum setahun udah pindah. karena nggak nyaman dengan hal-hal seperti itu. Kami tanya kenapa pindahnya, dia nggak jawab. Dia kayak dibilang gini, nggak apa-apa, dia cuma mau pindah aja. Nggak mungkin kan orang mau pindah cuma gara-gara mau pindah aja. Kayak sesuatu hal yang nggak masuk akal sih, cuman ya udah, kami percaya aja sih. Yang penting rumahnya murah kan, itu kan kalau anak kuliah. Tapi ternyata itu malah membawa petaka. Nggak petaka sih, nggak tahu sih petaka atau gimana, cuman pengalaman hidupnya luar biasa banget kalau kayak gitu. Wow, gokil teman-teman. Nah, mungkin itu aja atau ada pengalaman lain gitu sih? Kayaknya itu aja deh. Tapi kalau ada sih sebenarnya, cuma kalau misalnya aku ceritakan yang di kosku yang sekarang, kayaknya nanti aku makin takut. Belum saatnya ya, karena masih ditinggali gitu. Aku masih tinggal di sini masalahnya. Oke. Nah, mungkin ada nggak gitu pesan untuk teman-teman yang nonton nih dari Tia sendiri? Kalau pesan, jangan bersikaplah yang baik di mana aja. Nggak harus dibilangin. Terus kalau ngomong juga harus dijaga, karena biasanya omongan itu doa. Gitu sih. Nggak ada yang lain. Oke, itu dia cerita dari pengalaman dari teman kita Tia Mas Sirait, teman-teman. Iya, Tia Mas ini juga pernah kita collab soal bahas apa itu yang COVID itu ya, kalau nggak salah. Iya, COVID. Ya, kita juga udah pernah collab sama dia, dan dia juga kebetulan punya pengalaman horor, jadi kita ini kan gitu, kita langsung aja kita ajak dia untuk cerita di Ronalisa. Dan teman-teman juga bisa mampir ke ke Instagram dia, nanti aku taruh di link di deskripsi. Oke, itu aja mungkin teman-teman video kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau misalkan kalian mau cerita pun bisa DM atau kontak aku di Instagram di bawah ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Bye bye. Bye bye.